di serangka yang di bawah itu. Ustadz tak pernah ini. Emang udah pernah ada yang kejadian? Oh, sudah pernah. Saya dan Ustadz Teguh Santoso. Karena lalai membuka. Iya, menyaksikan langsung dia bukanya seperti ini. Ini memang tidak boleh. Begitu dia tarik ini golok, mata bilanya menyayat ini. Allah. Dan hasilnya 36 jahitan di bagian sini. Udah pernah terjadi? Sudah. Bismillah, ini kita coba. Nah, ini kertasnya. Wis. Ya, jadi kalau seperti ini ya, terbelah sendiri dia. Nah, ini alhamdulillah. Tapi ada spesifikasi yang tajam tapi tidak bisa membelah kertas. Ada. Dan saya baru tahu kemarin. Ada yang tajam. Jadi inilah ya eksperimen saja sih kita untuk memberikan pengetahuan kepada rekan-rekan. Atau Bapak mau coba? Coba Ustaz ya? Ya, boleh silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Dari atas dia. Dari atas Ustaz ya? Ya. Oh iya Ustaz dah. Yakin Handayani perumahan. Kenapa Masjid Handayani? Saya inilah uniknya nih Ustaz. Ini unik. Di mana-mana Masjid Al-Ikhlas, Taqwa, Muhajirin, Musakirin. Dari Al-Qur'an cuy. Ya. Ini Handayani. Inilah uniknya kita. Jadi satu-satunya masjid di kota Madya Binjai ini yang tidak punya nama masjidnya itu cuma masjid kita. Dan itu menjadi daya tarik. Itu menjadi daya tarik. Begitulah indahnya kita di komplek ini, Ustaz. Ya kan? Kenapa? Maaf. Saudara-saudara kita yang di samping masjid itu kan rata-rata non-muslim. Tapi mereka tidak pernah merasa terusik dengan ibadah kita. Itulah indahnya toleransi antar umat beragama di komplek kita ini. Keren. Mungkin inilah hidayah kenapa masjid ini namanya Masjid Handayani. Iya. Karena ini milik komplek bersama. Assalamualaikum waalaikumsalam. BKM Podcast, basah berbagi risalah, insya Allah istiqomah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah kami hadir. Basah berbagi risalah, insya Allah istiqomah. Masya Allah. Openingnya keren ya, keren. Masya Allah. Jadi ini salah satu program dari BKM Handayani yang beralamat di mana Ustaz? Di Jalan Masjid Komplek Handayani, Kelurahan Jatikarya, Kecamatan Binjai Utara. Masya Allah. Jadi ini perdana mungkin ya untuk kita di Binjai Utara ini. Ya, Ustaz ya. Betul. Mungkin di Kota Madya Binjai Ustaz ya. Di Kota Madya saya rasa pun memang satu-satunya yang ada itu ya baru kita gitu. Insyaallah. Oke, baik, di sini di depan saya ada Masya Allah Ustadz yang memang apa yang namanya ya fenomenal di Kota Binjai ini. Memang kita lihat, kalau saya pribadi pertamanya pala lewat sini. Banyak kali gayanya. Tidak banyak dikenal orang gitu. Ustaz Rahmat Taufik gitu ya, atau disebut dengan Urat ya. Urat. Itu dari mana Urat itu Ustaz? Ya, pandai-pandai teman-teman pengurus aja itu Pak, sama-sama singkatan. Ada UBI, ada Urat, ada UAS. Jadi Ustaz Taufik sendiri di BKM ini sebagai posisi. Ya alhamdulillah diamanakan sama umat, saya berada di posisi wakil sekretaris. Ya. Alhamdulillah. Jadi hari ini seorang Ustaz Taufik ini adalah pernah bekerja di Departemen Agama Ustaz ya. Dulu Depak. Di bagian apa Ustaz? Sekarang Kemenang. Saya kebetulan dulu pernah di Penyuluh Agama Islam. Penyuluh Agama Islam. Ya. Oh, kemudian sekarang? Sekarang ya saya sudah tidak di Kemenang lagi. Aktivitas sehari-hari ngajar lah. Ngajar ya? Guru ya? Guru. Masya Allah. Terus ada nih yang menarik ini dari Ustaz Taufik ini. Dia adalah apa ya? Seniman. Mau aku bilang artis tadi takut dia makanya langsung dijawab seniman. Gitu. Jadi seniman apa Ustaz kalau boleh tahu? Jadi memang riwayat sejarah keluarga saya, keluarga besar itu memang berkecimpung dan bergelut di dunia seniman. Kalau kakek saya dulu, kalau orang tua yang paham, ketoprak, ludruk, kuda lumping lah kata orang duluan. Itu dari kakek-kakek saya dulu. Jadi minimal ada darah seni di situ. Ada, jadi turun dan turunnya ke saya pula itu.
Yang lain-lain nggak ada. Dunia tarik suara gitu kan. Turun temurun lah darah seni. Ya. Luar biasa. Sempat jadi pelatih sholat badar. Sempat ya. Badar mulai tahun-tahun 98, 99 sampai saya juga duta nasid Kota Binjai di provinsi. Oke. Baik, jadi dari posisi wakil sekretaris ini bisalah kita sosialisasikan lah program kita ini ya. Benar tadi karena ada opening tadi kan basah itu kan opening untuk kita supaya semangat. Jadi terkadang kan kemarin itu udah sosialisasi Ustaz. Basah. Jadi orang membuka basah itu kesannya gimana gitu. Tapi sebagai apa ya? Sebagai dobrak pertama itu biar orang penasaran apa sih basah itu? Ternyata basah itu berbagi risalah insya Allah istiqomah gitu. Di bawah naungan BKM Handayani. Itu Ustaz ya. Jadi apa sih tujuannya Ustaz? Pertama dulu saya tanya, tujuan dibikin podcast ini banyak gaya ini BKM Handayani ini kok aku bilang. Apa sih kira-kira Ustaz tujuan buat UKS? Oke, baik. Pertama bahwa basah ini kan slogan, ya kan. Itu sudah menjadi tren masa kini itu. Tren masa kini, singkat-singkatan itu biar cepat orang menangkap gitu kan, singkat-singkatan. Jadi fungsi dan tujuannya adalah memang dari awal kita punya wacana ini membuat podcast BKM ini. Syiar itu terkadang kan kalau melalui dakwah yang selalu dimediasikan dengan audiens itu hanya sekelompok kecil yang mengetahui mungkin. Tapi dengan podcast ini kita bisa sebarluaskan melalui akun-akun di media sosial seperti YouTube, Facebook, Instagram, dan itu saya rasa bisa membantu dakwah syiar ke khalayak ramai. Kemudian bisa menjadi income juga gitu. Oh, jadi bisa juga disebut dengan dakwah digital ya Ustaz? Betul, digital. Memanfaatkan teknologi saat ini. Oh, alhamdulillah ya Ustaz ya. Jadi luar biasa terobosan dari BKM sekarang. Ya, karena kan menunggu jemaah hadir untuk menyaksikan dakwah terkadang kan waktu juga. Jadi mereka bisa saksikan melalui live streaming atau view nonton. Tapi terkait yang disampaikan Ketua BKM kemarin, Bapak Handoko itu menyampaikan seperti basah ini, kalau boleh saya apa saja, flur dia. Memang kalau ketika kita mau berdakwah, ya basah sekalian. Nah, itu menurut dia. Bagaimana Ustaz kalau itu? Ada pepatah dulu yang saya ingat ya, sekali mendayung 2-3 pulau terlampau gitu. Jadi basah ini juga jangan hanya menjadi slogan saja. Kalau memang kita sudah berkecimpung di dunia dakwah, khususnya kita mau mengembangkan dakwah melalui BKM Handayani, sudah kepalang tanggung, jalan terus. Apapun halangan, resiko yang dihadapi, itu sudah memang konsekuensi yang harus kita terima. Begitu. Masya Allah. Jadi terbukti kemarin ada kegiatan 1 harian itu saya lihat. Itu memang luar biasa. Betul basah itu ya. Luar biasa. 1 hari itu sampai hari Seninnya saya nggak bisa bangun. Itu terbukti basah. Terbukti, sudah terbukti. Jadi memang yang rekan-rekan yang lain juga sakit katanya Ustaz. Ya, coba antum bayangkan mulai dari subuh diisi sama Al-Ustaz Al-Mukarram Jarod, lalu pelatihan penyembelihan hewan kurban. Malam kita kedatangan zuriat Nabi sekaligus murahan. Jadi 3 momentum kegiatan ini diadakan dalam 1 hari itu memang luar biasa. Persiapan kita juga lumayan ya kalau persiapan nih. Kalau persiapan memang secara keseluruhan kita tidak terlalu yang fokus benar, hanya jalan begitu saja. Tapi karena mengingat kualitas dan potensi yang dimiliki dari masing-masing individu kita ini seperti antum, Ustadz Mansur, Ketua BKM, Bang Habibie, Bang Ahyar, dan rekan-rekan yang lain seperti Bang Arif, itu memang luar biasa. Sudah ada potensi yang besar dalam diri sehingga begitu diinstruksikan sekali saja mereka selesai. Jadi luar biasa berarti ya, kita punya bibit-bibit unggul di komplek ini ya. Tapi terkadang kita bicara ke depan, akhirnya kita berkembang di luar sehingga di komplek sendiri kelihatan redup gitu. Tapi ketika aset-aset ini dinaikkan, dimunculkan, kejadian kan gitu ya. Masya Allah luar biasa. Baik Ustaz, selain yang menarik ini, selain guru tadi pembimbing sholat badar, menjadi penyuluh di Kementerian Agama,
Banyak, luar biasa memang multi talent kalau saya bilang Ustadz Taufik ini. Jadi salah satunya kemarin menjadi di kegiatan kita menjadi salah satu apa namanya ya, instruktur juga ya. Apa namanya? Di penyembelih kemarin tuh ya. Masya Allah. Jadi luar biasa. Ini kita lihat di sini ada golok. Namun sebelumnya Ustadz Taufik juga di BKM Handayani ini ditunjuk sebagai ketua panitia untuk panitia kurban di tahun ini. Untuk perdana ya Ustaz ya. Jadi sedikit nanti kita sampaikan sosialisasi. Kita mintakan kepada Saudara Taufik, mungkin ini terkhusus ya, terkhusus di Komplek Handayani yang mungkin yang belum tahu gitu ya, dobrakan apa sih itu yang berbeda dari kurban tahun ini nanti disampaikan Ustaz Taufik. Walaupun kita sudah sosialisasi itu di perwiritan ya Ustaz ya, di perwiritan orang tua laki-laki dan perempuan juga Ustaz ya. Sudah. Nah, jadi ini mau mengembangkan sayap lah. Boleh Ustaz kira-kira peserta dari luar boleh gak ada masalah Ustaz ya. Nah, jadi kita persilahkan aja lah Ustaz Taufik untuk mensosialisasikan tentang dobrakan kurban yang terbaru nih. Apa sih bedanya? Gitu. Silakan Ustaz. Baik, terima kasih. Sebelumnya gini dulu, saya jelaskan dulu masalah penyuluh tadi. Saya pernah penyuluh di Departemen Agama dulu, belum Kementerian Agama, itu di masa Pak Zarudin Batubara. Beliaulah akan depaknya dulu. Nah, sampai masa akhirnya beliau, lalu Pak Yasin dan Pak Al-Ahyu ya, baru terakhir ini yang baru. Nah, itu sekedar informasi supaya jemaah kok kapan Pak Taufik jadi penyuluh di Kementerian Agama kan gitu. Saya di masa Pak Zarudin Batubara. Baik, terkait masalah sosialisasi tentang kurban ini memang sangat urgen pengetahuan kurban ini Ustaz. Jadi masyarakat juga harus cerdas tentang kurban ini. Seluruh peserta kurban juga bahwa seharusnya tahu mereka tuh bukan hanya sekedar memberikan materi saja habis itu selesai. Tidak ada hak juga yang harus mereka dapat. Selain mereka mendapatkan hak daging dari yang dikurbankan, mereka juga berhak mendapatkan ilmu pengetahuan tentang kurban. Masya Allah. Jadi bukan sekedar mengeluarkan rupiah selesai, nggak begitu. Jadi supaya kurbannya afdol, makbul, diterima Allah, tepat sasaran. Jadi itu perlu disampaikan kepada umat. Terkait masalah kurban, alhamdulillah saya diamanakan sama BKM dan beberapa umat muslim Handayani untuk menjadi ketua panitia kurban di tahun ini. Insyaallah kita sesuai dengan syariat yang berlaku. Mulai dari persyaratan hewan yang untuk kurban semalam sudah dijelaskan Ustaz Zul kan, tidak boleh kurus sekali, tidak boleh dia matanya buta, tidak boleh dia cacat lah kita katakan ya kan. Itu jadi perhatian pertama untuk seleksi pemilihan hewan yang akan dijadikan media untuk berkurban. Yang nggak kalah penting bahwa anggaran ini Pak, ini kan masalah finansial, ini sangat sensitif. Kita bicara finansial, ini sangat sensitif. Dari finansial ini terkadang bisa timbul suzon. Nah ini yang kita nggak mau. Kita mau transparansi tahun ini kepada umat. Mulai dari nanti selesai kegiatan yang nggak penting, yang paling penting bahwa setelah kegiatan kita akan buat laporan tertulis dan ini seluruh diinformasikan kepada seluruh peserta kurban. Nah ini gebrakan yang terbaru insya Allah kita lakukan. Kemudian yang kedua perlu kita ketahui bersama bahwa tak dibenarkan sedikit pun kita mengambil daging hewan kurban itu. Tidak dibenarkan itu, apalagi dijadikan hadiah untuk si pemotong. Itu memang tidak dibenarkan, kan sudah disampaikan sama pemateri kemarin Pak Sul, tidak boleh itu. Jadi bagaimana cara kita menghormati si pemotong? Bentuk apresiasinya. Jadi begini Pak, 2 juta budget per orang. Jadi kalau hukumnya kan 1 ekor sapi itu terdiri dari 7 orang. Kalau dikali ke 2 juta berarti 14 juta uangnya. Ini supaya sama-sama kita pahami. Jadi yang diikrarkan, yang diijab kabulkan itu 1,9. 1.900.000 untuk budget pembelian hewan kurbannya. Yang 100.000 itulah untuk administrasi. Jadi kalau kali 7 berarti 700.000 lah per ekor untuk administrasi. Saya jelaskan administrasi itu kita kan bayar upah tukang tetel Pak. Kalau kita dijadikan petugas tukang tetel, maaf kita memang nggak sanggup, itu memang harus ada porsinya kan. Tukang tetel itu kita masukkan anggaran dan budgetnya dari 700.000 itu. Kita kan perlu ember Pak untuk daging peserta kurban.
kita juga perlu plastik, Iya. kita juga perlu tali, kita juga perlu konsumsi. Jadi bayangkan saja kalau seandainya 700.000 per ekor administrasinya, kalau 10 ekor 7 juta. Kan begitu. Jadi yang 1.900.000 kali 7 13.300.000 dan itulah budget untuk 1 ekor sapi. Tidak boleh dikurangi. Tidak boleh dikurangi. 13.300 1 ekor sapi, cari budget yang sesuai dengan. Dan akad itu mesti disosialisasikan ya, disosialisasikan Ya, ke betul, kepada umat umat, ya. kepada umat supaya jelas kemana Jelas. arah uangnya ini. Betul. Kalau dari duit yang 2 juta tadi kita ambil sedikit untuk apresiasi si pemotong hewan, nggak boleh, Pak. Nggak boleh. Tidak boleh sedikit pun diambil lagi dari. Terus begini, ini cerita teknik, Ustaz. Di mana-mana saya lihat, bukan di mana-mana, sering beberapa kali saya lihat di masjid manapun ada beberapa panitia yang saya lihat saya sendiri melihat dengan mata kepala saya ketika pembagian kurban. Ya. Ini dia. Saya lihat di sana tuh karena bukan mentang-mentang ya, karena dia mungkin panitia Ya, dan orang mungkin dihormati di kampung Di itu, daerahnya. di daerahnya itu. Saya lihat ada beberapa bagian yang memang dilebihkan. Contoh seperti kaki. Ya. Ini kaki nih, siapa mau kaki? Gitu ya. Terus apalagi semacam kulit itu kan kita nggak tahu. Kalau pertanyaannya, kalau kulit itu apakah boleh dijual? Duitnya itu digunakan untuk panitia atau memang mesti dicincang habis dibagikan ke umat? Itu gimana? Saya lihat fenomena yang terjadi seperti itu. Kalau yang saya pelajari, ini kalau salah diluruskan. Yang saya pelajari bahwa sesuai dengan disampaikan pemateri yang lalu, itu semua harus dibagi habis. Termasuk kulit tadi? Ya, Nggak boleh dijual? Tidak ada yang boleh dijual satu. Terserah, mereka mau manfaatkan silakan, setelah dibagi mau mereka buang silakan. Itu yang penting kita sudah bagikan ke mereka. Nah, itu yang perlu kita ketahui bersama bahwa begitulah aturan yang ada. Nah, dan yang saya pelajari juga seperti itu. Nah, yang jadi fenomena sekarang kan begini, Pak, maaf ini. Bagi peserta kurban, ini mohon maaf. Terkadang ada peserta kurban yang request. Ada yang gitu ya? Ada, Pak. Jadi maksudnya pahami dulu makna kurban itu apa. Sesuai Ustaz Zul bilang kemarin, qaraba yaqrabu. Makna kurban itu kan dengan matinya hewan sembelihan. Tanda kita mendekatkan diri kepada Allah. Itulah makna kurban sebenarnya. Kita harus ikhlas dengan apa yang sudah kita berikan. Jangan mengharap dia kembali lagi. Nah, jadi saya belum pernah jumpa peserta kurban, Pak. Dapat jatah dia mengatakan, panitia, mana yang kurang-kurang? Kalau yang kurang ambil dari jatah saya. Belum ada saya jumpa seperti itu, Pak. Kalaupun ada, ya mungkin penilaian di mata Allah. Tapi di hadapan saya belum pernah jumpa orang yang begitu. Itu memang baru benar makna kurban yang sebenarnya. Lalu yang nggak kalah penting, pembagian kupon-kupon itu, Pak. Nah, kupon-kupon itu kalau kita lihat, maaf ini ya, nanti dia terima di rumah, dia mau nyuci dagingnya, ditengoknya, ya Allah, kok kayak gini kan? Bukan nggak bersyukur, dia bersyukur, tapi kok kayak gini kali, kan kita rasanya miris sebagai panitia bahkan peserta, miris kita. Jiran-jiran tetangga kita ada yang seperti itu. Tapi kalau seandainya dia terima daging, kalau kurban dia andayani nggak tanding lah, tengok dagingnya, kan kita puas rasanya gitu kan, Pak. Kepuasan batin itu dapat gitu. Kita sedih loh menyaksikan di khalayak ramai boleh kita saksikan itu. Dagingnya terkadang, nanti tulangnya ya tulang betul, nggak ada dagingnya. Jadi apa yang mau? Rasanya fadilah atau makna kurban itu nggak tepat gitu. Nggak usah banyak-banyak kupon yang disebar, diminimalisir saja. Tapi memang betul dia terimanya itu, inilah dia. Itu maksud saya sih, keinginan saya begitu. Terus masalah teknis kupon itu tadi, Ustaz, itu memang teknis yang sudah di sistem yang sudah dibuat oleh panitia, ataukah memang ada cara lain seperti ini? Contoh, kita data mana-mana yang susah, gitu ya. Kita data mana yang susah. Terus kita bikin tim, kita yang datang ke rumahnya, kita yang balik ke rumahnya. Disurvei lah ya. Disurvei, nanti kita yang bekerja, mereka tidak datang, kita macam membagikan gitu, sendiri. Apakah itu cara itu dibenarkan? Adakah orang yang seperti itu? Gimana? Baik, terkadang masalah pendistribusian ini kan begitu. Teknis pendistribusian.
mengingat kerja panitia pada saat pelaksanaan ibadah kurban itu kan sangat luar biasa, Pak. Iya. Jadi kalau pendistribusian alangkah lebih baiknya lagi mereka yang sudah menerima kupon langsung hadir ke lokasi pemotongan hewan kurban dengan waktu yang sudah Ditentukan. Lebih efektif seperti itu. Karena kalau kita lagi mendistribusikannya, saya rasa memang tidak terkejar waktunya. Dan kasihan juga panitia-panitia karena bekerja juga sebelum harian mereka juga sudah menyiapkan segala sesuatu. Itu cukup lelah gitu, melelahkan. Tapi oke, tak kalah penting juga yang kita lihat di depan kita ini sekarang. Mengenai proses pemotongan itu sangat penting menurut saya itu. Betul. Ya, sangat penting. Jadi Ustaz, saya ingin tahu nih kenapa banyak golok di sini. Dan saya lihat kemarin itu di sosialisasi kita, Ustadz sebagai guru praktek kita bilang ya, mempraktekkan bagaimana cara memotong hewan kurban yang baik dan benar secara syariat. Secara syariat perlu dijelaskan secara ini kan penting juga sih. Dari bukan mengenai caranya aja, ya mesti alat kesiapan goloknya juga mesti diapain. Sampaikan Ustadz biar warga tahu, mana tahu sekali kita belajar. Baik, terima kasih. Ini masalah terkait teknik penyembelihan hewan kurban. Memang mohon maaf sebelumnya Pak Hasan, saya juga di sini belajar gitu kan, sama-sama belajar. Ini jadi fenomena sekarang masalah penyembelihan hewan kurban ini. Di mana-mana kita saksikan memang ya menyembelih tapi kayaknya kurang menurut syariat yang sudah ditentukan itu kayaknya kurang. Karena mungkin teman-teman di sana hanya mengandalkan mental mungkin ya, mental. Lalu yang perlu jadi perhatian yang pertama mental, yang kedua ilmu, yang ketiga yang gak kalah penting memang ini. Dalam sejarah kita juga tahu bahwa Nabi Ismail itu berpesan sama ayahnya Nabi Ibrahim, wahai ayah, asah pisaumu setajam mungkin supaya proses penyembelihan terhadap diriku berjalan dengan cepat. Masya Allah, berarti sudah ada dalilnya. Itu kan sejarah. Masya Allah. Yang nggak boleh kita lupakan itu. Jadi memang sunnahnya dalam penyembelihan hewan kurban setajam-tajam pisau dan secepat-cepat penyembelihan. Itu dia yang paling sangat jadi perhatian untuk teman-teman yang lain juga. Itu perlu digarisbawahi supaya kita sama-sama belajar ini. Iya. Sama-sama belajar. Alhamdulillah kemarin pelatihan dengan beberapa peserta dan pemateri juga berjalan sesuai dengan apa yang direncanakan dari awal kan gitu. Dan saya alhamdulillah diberikan kesempatan untuk memberi tambahan ilmu kepada peserta tentang bagaimana sih memilih jenis-jenis alat kita katakan untuk memudahkan dalam proses penyembelihan hewan kurban. Nah, terkait dengan golok-golok yang ada di depan kita ini, Ustaz, ini bervariasi dan tergantung ukuran sapi. Ya, salah satu contoh kita ambil dari yang sebelah sini dulu nih, Ustaz. Nah, ini alhamdulillah saya ini bisa memperoleh golok dan pisau sebagus ini berkat bantuan teman saya ini luar biasa ini, Al-Ustadz Al-Mukarram Teguh Santoso ini dari Jogja langsung. Beliau salah satu penjaga syariat lah disebut. Ustadz udah pernah ketemu sama dia? Sama sekali Mbak Deti belum pernah. Belum pernah. Lihat via media sosial aja. Ya, sudah lebih kurang cukup lama sih sudah berkomunikasi dengan beliau. Teman mulai itu medsos ya? Betul. Alhamdulillah istiqomah kami berdua, ke silaturahim tetap berjalan dengan baik. Ini juga beliau yang rekomendasi. Ustadz Teguh Santoso itu salah satu motivator dalam dunia persembelihan hewan kurban. Juleha namanya, Juru Sembelih Halal. Ada di YouTube ya? Ada. Jadi silakan. Sahabat Basah kalau mau pengen melihat langsung bisa ya? Bisa kali. Nama Instagramnya King Workshop Pisau Sembelih Jogja. Pisau sembelih Teguh Santoso. Luar biasa. Jadi kita lihat materialnya dulu. Iya. Material. Tunggu Ustaz. Ada tata cara untuk membuka ini kan tajam ini. Iya. Ada tata cara tersendiri nggak ya? Baik, kalau untuk tekniknya terkhusus bagi golok-golok yang menggunakan serangka kayu. Ini untuk para penjagal pecinta billah, teman-teman dimanapun berada. Khusus untuk pisau atau golok yang berserangka kayu. Ini kan di sini Pak hanya liman saja ini. Jadi suatu masa terkadang dia kena panas, terkadang kena gesekan-gesekan. Ini kadang mau terbuka sendiri. Jadi untuk teknik yang baik, cara membuka golok itu ya
ininya ditekan, lalu ini diangkat. Mata bila terlindung dari serangka yang di bawah itu. Ustadz nakut ini emang udah pernah ada yang kejadian? Oh, sudah pernah. Saya dan Ustadz Teguh Santoso. Karena lalai membuka ini. Iya, menyaksikan langsung dia bukanya seperti ini. Ini memang tidak boleh. Begitu dia tarik ini golok, mata bilanya menyayat ini. Allah. Dan hasilnya 36 jahitan di bagian sini. Udah pernah terjadi? Sudah pernah terjadi. Maka antisipasi buat penjagal-penjagal tahunan atau penjagal RPH, yaitu teknik cara membuka golok dari serangkanya ya. Luar biasa ya, dari teknik membuka aja sudah ada ya. Kita bisa perhatikan Ustaz, kalau umpamanya ada pemotong yang buka goloknya seperti saya tadi ini, kita sudah paham. Berarti ini ngerti bila. Berarti ini paham tentang golok. Kalau yang tidak paham itu maaf seperti ini. Kadang dia menunjukkan sebagai jawara kan. Iya, banyak gaya. Iya, nggak tahu padahal ini sangat ringkih. Suatu saat ini bisa terbuka, terakhir jadi korban tangan. Nah, itu khusus bagi yang serangka-serangka kayu sih. Oh gitu ya. Serangka kayu. Nah, kita kembali ke material ini tadi ya, Ustaz. Ini. Jadi buat para pecinta bila dimanapun berada, khususnya para penjagal ya, penjagal tahunan atau rumah pemotongan hewan RPH. Sama kita ketahui bahwa salah satu persyaratan untuk dapat menyembelih hewan seperti sapi atau kambing itu memang harus memiliki ketajaman yang maksimal. Supaya tenaga kita pun tidak terlalu banyak yang dikeluarkan, lalu hasilnya pun ya sesuai dengan apa yang diharapkan. Tapi kita kan perlu tahu sejauh mana kita bisa tesnya apa gitu. Nah, kebetulan nih Ustaz, saya ada buat media ini. Kita di media yang paling apa saja dulu di kertas ya. Di kertas, dan ini banyak sudah dilakukan bagi para seniman-seniman perbilahan. Nah, banyak, dan saya pun banyak menyontoh dari mereka gitu. Tentang ya sebagai eksperimen saja sih, supaya memastikan bahwa memang pisau itu sudah layak dan bisa digunakan untuk menyembelih hewan kurban. Nah, ini ada media kertas, ada media kertas. Ini maaf bukan unjuk apa tidak, hanya sebagai uji coba grade ya. Iya, uji coba ketajaman. Supaya para pecinta bila di luar sana, oh begini rupanya ya. Ada punya saya, bahkan semalam baru saya ketahui, punya teman saya. Dia memang tukang jagal kambing. Dia buka akikah di rumahnya gitu kan, untuk memberikan konsumen mau mesan kekah ke dia gitu, dan dia mesti langsung memotongnya. Pisaunya tajam, tapi nggak bisa untuk ke kertas gitu. Tajamnya tajam. Dan untuk menyembelih pun ya bisa, tapi perlu tenaga yang agak banyak sedikit sih. Nah, jadi Bismillah, ini kita coba. Nah, ini kertasnya. Ya, jadi kalau seperti ini ya terbelah sendiri dia. Nah, ini alhamdulillah. Tapi ada spesifikasi yang tajam tapi tidak bisa membelah kertas. Ada. Dan saya baru tahu kemarin. Ada yang tajam. Jadi inilah ya eksperimen saja sih kita untuk memberikan pengetahuan kepada rekan-rekan. Atau Bapak mau coba? Coba Ustaz ya? Ya, boleh silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Dari atas dia. Dari atas Ustaz ya? Iya. Oh iya Ustaz ya. Yakin Ustaz. Megangnya nggak berani. Kenapa ya? Jadi setelah ini kita miliki, setelah ini kita tahu bahwa sudah bisa digunakan untuk menyembelih, yang nggak kalah penting adalah bagaimana kita teknik menyembelih hewan tadi. Maka Ustadz Zul semalam bilang ihsan. Ihsan itu artinya berbuat baik kepada hewan kurban. Kalau kita berbuat baik, insya Allah ketika kita akan sembelih hewan tersebut, dia nggak akan meronta. Dia tidak akan meronta. Sebenarnya hewan itu kan tahu dia akan dilakukan apa ini sama diriku. Dia pasti tahu itu dia mau disembelih. Nah, maka kita harus berbuat baik, berbuat ihsan kepada hewan tersebut, sehingga dalam proses penyembelihan kesana tidak menyiksa dia, dan dia pun tidak merasa kesakitan, tidak meronta. Hasilnya kemarin kita sudah praktikkan. Alhamdulillah kami Ihsan namanya. Ihsan. Hasanah. Nama abang pun Hasan. Hasan itu adalah orang yang baik, orang yang selalu berbuat baik. Tapi bukan gaya-gaya aja nih ya. Insya Allah istiqomah. Sesuai slogan kita, Insya Allah istiqomah. Ya Allah, luar biasa ya. Ya. Jadi sedikit informasi tentang bagaimana
cara memastikan ukuran ketajaman bagi sebuah pisau yang akan digunakan untuk penyembelihan. Baik, sedikit lagi Ustaz ya. Tadi Ustaz menyampaikan ada beberapa terkait mental. Ya. Mental ketika kita menyembelih kurban. Itu sudah pernah saya tanyakan ke Ustaz Jul. Ya, dalam pelatihan juga saya tanyakan. Betul. Kalau dari Ustaz sendiri kemarin saya dengar itu cuma ada Bang, kalau mental itu memang datang dari pribadi. Ya. Gitu. Kalau Ustaz Jul lagi menyampaikan kalau saya terkait keimanan ya mungkin. Betul. Karena saya lihat Rasulullah Menyembelih sendiri. Hewan kurban yang tidak boleh orang lain. Betul. Jadi itu terkait keimanan ya. Iya, Abdullah ya memang seperti itu. Saya lihat fenomena di masyarakat kita. Ada yang dia punya ilmu, dia tahu teori gimana cara motong korban, trik-triknya, dia tahu bagaimana cara belinya. Tapi dia tidak berani karena tidak punya mental, gitu ya. Dia tahu. Ada yang kebalikannya Ustaz. Dia punya mental, dia punya semangat, tapi dia nggak punya ilmu. Itu pernah dipraktekannya. Apa akibatnya Ustaz? Saya lihat, mohon maaf ya, pernah saya lihat hewan itu setelah dipotong berdiri kembali Ustaz. Gitu, itu kasus kayak gitu mesti jadi catatan untuk kita belajar loh Ustaz mungkin ya. Betul. Nah, mungkin ada tambahan sedikit Ustaz, masukan ketika terjadi fenomena dua itu Ustaz. Jadi mana yang harus kita pilih? Kira-kira kan saya mesti belajar. Intinya gitu. Secara keilmuan, secara mental yang mesti dipelajari, ilmunya dua mesti dipelajari gitu Ustaz ya. Betul. Jadi bagaimana sih kiat-kiat supaya mendapatkan keduanya Ustaz? Gitu. Sedikit aja Ustaz. Baik, masalah pertanyaan antum kemarin sama Ustaz Jul sudah dijelaskan. Nah, masalah bagaimana sih mental itu supaya bisa kita. Ustaz Jul kalau dari bahasa beliau, saya menilai bahwa beliau itu memberikan motivasi. Motivasinya begini, kita coba dulu kita berkurban, ya tapi kita yang motong hewan kurban kita. Begitu. Dan itu harus kita yang motong, jangan kasih orang lain. Agar apa? Rasul aja memotong hewan kurban sembelihan. Berarti ini praktek langsung nih. Praktek langsung. Saya pun dulu begitu, Stan. Saya dulu pertama kali saya beranikan diri untuk mendekatkan tangan dan pisau itu ke leher sapi. Itu benar. Saya merasa memang kurang yakin dan kurang pede, apalagi di depan jemaah. Wih, ini tangan sudah mulai bergetar. Jujur, ini pertama. Awal kali berani saya motong sapi. Keren nih pengalaman. Jadi begitu supaya tidak nampak jemaah tangan saya ini bergetar, saya masukkan langsung pisau itu, saya kalungkan ke leher sapi sampai bawah dan tangan saya menyentuh leher sapi dan tidak bergetar lagi. Oh, itu triknya. Ya, saya tempelkan di leher sapi, tapi kalau dia tidak lengket di leher sapi, masih nampak getarnya. Itu nervous nama kata orangnya. Jadi saya tempelkan di leher sapi tangan saya dan otomatis dia nggak bergetar. Bismillah saja, bismillah dalam hati, selawat, bismillah selawat. Begitu mau proses penyembelihan, saya masuk lagi tangan kiri saya ke gagang yang sama ke tangan kanan ini. Langsung bismillahirrahmanirrahim. Dan saya harus pastikan itu semuanya tuntas. Jangan ada keraguan. Itu awal pertamanya saya menyembelih. Karena menghilangkan nyawa. Luar biasa pengalaman satu bulan. Menghilangkan nyawa itu kan. Memang luar biasa sih. Tapi sudah masuk ke sapi kedua, ketiga, keempat, lolos. Tadi saya lihat untuk pertama tangan 2. Ya. Untuk berikutnya tangan 1 apa tangan 2? Insya Allah dengan materi seperti ini tangan 1 saja. Tangan 1. Dan Ustaz Santoso itu yang kita lihat itu tangan 1. Tangan 1. Saya banyak belajar dari beliau, itu luar biasa. Nanti videonya bisa kita share juga. Ya gitu Ustaz ya. Luar biasa. Masya Allah. Alhamdulillah. Jadi itu tadi sosialisasi dari Ketua Panitia Kurban ya untuk Komplek Handayani. Jadi kita sampaikan kepada umat bagi yang belum mendaftar, silahkan hubungin BKM Handayani ya. Ustaz Taufik langsung juga ada, nanti kita sampaikan nomornya. Mungkin terakhir Ustaz ya, pesan buat kita seluruh BKM Komplek Handayani ini, BKM Masjid Handayani ini, pesan kedepannya baik moral maupun spiritual kan gitu kan, untuk apalagi kita lihat anak-anak muda semua luar biasa, masih muda semua. Nah, jadi kira-kira apa yang saya kalau melihat kita ini perasaan teringat ketika saya mondok di pesantren dulu, terkesan saya, artinya beginilah kita, potensi itu luar biasa, dan ini terus kita mintakan kepada sesepuh-sepuh kita di Handayani, orang-orang tua kita, terus dukung kami.
Jangan pernah jatuhkan mental kami. Nah, ini yang perlu kita garis bawahi. Karena apapun ceritanya, kita berbuat ini untuk kepentingan kita bersama. Ayo bersatulah. Dunia semakin tua. Kapan lagi? Apa mau nunggu dunia ini hancur? Kan tidak. Nah, jadi besar harapan sebenarnya dari saya pribadi, kita yang muda-muda dengan orang-orang tua kita yang berada di komplek ini. Ayo sama-sama bersatu. Jadi apapun program yang kami buat, silakan kasih masukan, ide, kritik yang membangun. Jangan hanya tahunya mengkritik, tapi ya tidak ada sedikit pun sifatnya membangun sehingga kita bisa jatuh mental. Tapi yakinlah karena kita sudah punya slogan basah, apapun halangan dan rintangannya kita akan hadapi itu semua. Yang penting tujuan kita dakwah ini harus berjalan. Mau kapan lagi, Ustaz? Ya kan? Bumi ini semakin tua, maka buat bapak dan ibu orang tua kami khususnya warga komplek Handayani, terus support kami, bantu kami. Alhamdulillah, luar biasa, pesannya singkat padat. Ya. Gitu ya Ustaz ya. Ya. Jadi demikian dari Masjid Handayani, perumahan. Kenapa Masjid Handayani? Saya masih inilah uniknya nih, Ustaz. Ini unik. Di mana-mana Masjid Al-Ikhlas, Taqwa, Muhajirin, Syakirin, kan? Dari Al-Quran cuy. Ya. Ini Handayani. Inilah uniknya kita. Jadi satu-satunya masjid di kota Madya Binjai ini yang tidak punya nama masjidnya itu cuma masjid kita. Dan itu menjadi daya tarik. Itu menjadi daya tarik. Begitulah indahnya kita di komplek ini, Ustaz. Ya kan? Kenapa? Maaf. Saudara-saudara kita yang di samping masjid itu kan rata-rata non-muslim. Tapi mereka tidak pernah merasa terusik dengan ibadah kita di sini. Itulah indahnya toleransi antar umat beragama di komplek kita ini. Keren. Mungkin inilah hidayah kenapa masjid ini namanya Masjid Handayani. Iya. Karena ini milik komplek bersama. Kalau dari lintas-lintas jalan itu nggak pernah kelihatan ini. Ini di sudut, Ustaz. Nggak pernah, tapi cukup gampang mencarinya. Belum ada Ustaz yang nyasar di komplek Handayani. Belum. Asal masuk komplek aja. Dapat. Bahkan mereka bertanya dengan non-muslim. Tahu di mana komplek Handayani, masjid komplek Handayani? Oh, di belakang rumah saya. Jadi ini identitas komplek Handayani dan ini milik bersama. Jadi kita besarkan dengan cara dakwah digital tadi udah tahu ya? Sudah tahu. Unik saya rasa karena saya kan dari kecil di sini. Dari pintunya, saya betul-betul jadi saksi sejarah bagaimana ini masjid komplek Handayani ini. Ya Allah, sampai sekarang ya, sampai kita punya podcast ini nggak pernah terbayang ini. Iya, tapi dibilang Ustadz Jarod juga, Ustadz Jarod, Ustadz Jul, kayaknya baru di sini lah pertama. Makanya Ustadz Jul bilang insya Allah istiqomah. Ya Allah, doa itu ya? Iyalah, doa. Masya Allah. Baik, sahabat basah, berbagi risalah, insya Allah istiqomah. Yeah. Doa luar biasa. Mungkin ini aja yang bisa kita sampaikan. Lihat nanti di YouTube ya, BKM Handayani Ustaz ya. Kalau live streamingnya di Facebook BKM Handayani juga Ustaz ya. Baik, dari sini kami mengucapkan terima kasih semua kepada sahabat basah dimanapun Anda berada, bersama Ustaz Taufik. Terima kasih Ustaz Taufik. Ya, terima kasih. Assalamualaikum Ustaz ya. Jazakallahu khairan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.